tapi terlihat ada bayangan orang berdiri di belakang Zara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel aku, Widya Kustriani, yang penuh dengan cerita horor. Kalian udah siap dengerin? Matikan lampu, duduk yang tenang, dan dengarkan baik-baik. Kalian pernah gak sih mau pergi ke tempat wisata, tapi kayak gak srek gitu pergi ke sana? Kayak kita tuh gak pengen ngedatengin tempat itu. Nah, ini cerita tentang keluarga kecil. Nah, ada Pak Budi, istrinya, dan kedua anaknya. Anak pertama cowok namanya Arya, dia baru lulus SMP. Dan anak kedua namanya Zara, dia baru kelas 1 SMP. Nah, ini ceritanya setelah lebaran, mereka itu pengen liburan bareng. Kayak liburan keluarga gitu. Ya, biar ngilangin penat. Dan akhirnya mereka milih tempat yang katanya baru dibuka. Sebuah kebun binatang di pinggiran kota, dan kelihatannya sih seru ya. Tapi ternyata mereka bukan lagi sedang liburan, tapi mereka lagi memulai cerita baru yang tidak akan pernah mereka lupakan. Nah, oke guys. Jadi, awal mula ceritanya kayak gini. Hari Minggu, mereka berangkat pagi. Cuacanya bagus, langit biru. Di mobil, mereka bercanda. Zara ketawa, Arya nyetel musik. Ya pokoknya bercanda ria kayak gitu di dalam mobil berempatnya itu. Tapi semakin jauh mereka berjalan, suasananya berubah. Pohon makin rapat, jalan makin sempit. Dan anehnya, 3 kali mereka muter-muter di sana, semua petunjuk, semua papan petunjuk yang mereka lewati, tulisannya sama, yaitu selamat datang di kebun binatang bahagia. Padahal ya mereka cuma jalan lurus doang. Nah, Bu Tiwi, istrinya Pak Budi, bilang kayak gini, "Yah, kok dari tadi muter-muter sih? Kayak balik lagi ke tempat yang sama." Tapi Pak Budi, suaminya, jelas berusaha tenang. Dan pada akhirnya mereka sampai juga di gerbang. Tapi tiba-tiba awan menutupi matahari. Dan suasananya pun pelan-pelan teduh. Tapi teduhnya itu teduh yang dingin. Nah, dan di atas gerbang itu ada tulisan kebun binatang bahagia. Terlihat baru dicat berwarna merah, tapi catnya itu masih netes kayak baru aja dicat. Dan warna merahnya itu warna merah tua. Begitu masuk, Zara bilang pelan, "Ayah, kok sepertinya ada yang aneh ya?" Bener guys, tempatnya itu luas banget, tapi kayak sepi. Suara hewan yang terdengar sangat aneh, seperti satu suara dalam sebuah rekaman. Lalu tiba-tiba dari kejauhan muncul suara anak kecil, 1, 2, lalu banyak banget. Tapi waktu mereka noleh ke arah suara itu, gak ada siapa-siapa. Dan di depan mereka berdiri patung kecil pakai baju putih tanpa mata, cuma 2 lubang hitam. Dan dari lubang itu terdengar suara, "Main sama aku yuk." Zara langsung pegangan tangan ayahnya, sementara Arya buka HP buat ngerekam. Tapi pas dia buka kamera, layarnya ngeblur.
tapi terlihat ada bayangan orang berdiri di belakang Zara. Mereka pun terus berjalan. Tapi keanehan lainnya adalah hewan di sana tidak ada yang berkedip satupun. Mata mereka terbuka lebar, dan waktu Arya lewat di depan kandang harimau, tiba-tiba hewan itu menggeram pelan. Bu Tiwi mulai gemetar. Tapi yang paling aneh, semua pengunjung di sana jalan tanpa alas kaki. Kakinya kotor, kukunya hitam, dan langkahnya pelan banget. Gak ada yang ngomong dan gak ada yang senyum. Tapi setiap mereka lewat, semua kepala pengunjung di sana pelan-pelan noleh ke arah mereka dan ngeliatin terus dengan tatapan yang kosong. Zara jalan sendiri ke taman bagian belakang. Di sana, dia melihat ada seekor monyet yang duduk di atas pohon. Saat Zara terus memperhatikan wajah monyet itu semakin aneh. Wajahnya terlihat seperti wajah manusia. Matanya besar, senyumnya lebar, dan kulit mukanya terlihat seperti topeng. Dan perlahan monyet itu ngomong pelan banget. Dia masih nunggu di kandang belakang. Zara sontak mundur, dan pas dia noleh ke belakang, ada wanita tua berdiri, rambutnya panjang banget sampai nyentuh tanah. Pakai kain kotor penuh tanah dan bercak, dan matanya hitam semua. Wanita itu mendekat ke arah Zara. Suara langkahnya berat banget, kayak diseret, dan dia ngomong, "Nah, tolongin ibu. Ibu cuma minta tolong ikatkan jarik ini." Zara ngeliat kain jarik di tangannya basah dan bau busuk. Tapi yang paling ngeri, kain itu kayak nempel sama p***nya. "Ikatkan nak, biar ibu bisa pergi." Wanita tua itu ngomong lagi. Zara cuma bisa diem di sana dan badannya sama sekali gak bisa digerakin. Waktu tangan wanita itu nyentuh Zara, kulit tangannya ngeras dan meninggalkan bekas kulit hitam di kulit Zara. Lalu di sekelilingnya terdengar suara berisik tumpang tindih. "Jangan tolong dia, jangan ikatkan." Zara akhirnya bisa jerit di sana. Suara jeritan Zara menyatu sama hewan yang tiba-tiba bersuara. Satu kebun binatang kayak hidup kembali. Mendengar suara Zara, ayah, ibu, dan kakaknya bergegas mencari Zara. Ketika mereka menemukan Zara, mereka pun langsung ngajak Zara pergi dari tempat itu. Begitu keluar dari gerbang, suasananya mendadak langsung berubah. Langitnya cerah, dan pas mereka semua nengok ke belakang, semuanya hilang dalam sekejap mata. Yang ada hanya tembok tinggi yang sudah dipenuhi lumut. Nah, sesampainya di rumah, mereka pikir semuanya berakhir. Tapi ternyata tidak. Malam itu, Pak Budi kebangun jam 2 pagi karena dengar suara kayak ada orang nyapu di dapur. Nah, pas lihat ke samping, Ibu Tiwi tuh lagi tidur pulas, guys. Nah, karena penasaran, Pak Budi pun ngecek ke dapur. Dan pas Pak Budi lihat di dapur, ada wanita tua berambut panjang lagi nyapu di dapur. Tapi anehnya, nyapunya itu pakai kain jarik. Dan besoknya Zara tidak seperti biasanya. Zara mulai aneh,
kayak sering ngomong sendiri, senyum-senyum sendiri. Kadang tengah malam, dia keluar bawa kain jarik yang persis kayak yang Pak Budi lihat di dapur malam tadi. Arya bilang katanya, waktu Zara lewat depan cermin, pantulan cerminnya kayak bukan Zara, tapi sosok wanita tua itu. Pak Budi akhirnya manggil Ustadz, dan waktu Ustadz itu datang dan Pak Budi menceritakan semua kejadian-kejadian aneh termasuk di kebun binatang itu, Pak Ustadz langsung pucat dan bilang, Pak Budi, tempat itu sudah tutup sejak 10 tahun yang lalu. Dulu ada wanita di sana yang ditam harimau saat menggendong anaknya yang berusia 1 tahun dan menggunakan kain jarik. Nah, sejak saat itu, tempat itu dipaksa tutup. Sejak saat itu juga banyak orang yang kayak gini. Sama seperti cerita Pak Budi. Jelas Pak Ustadz. Dan ruqyah pun dilakukan. Alhamdulillahnya, ruqyah itu berjalan dengan lancar. Dan Zara pun sudah tidak diganggu dan tidak berperilaku aneh lagi. Kadang, tempat sepi bukan berarti kosong, dan tempat yang ramai belum tentu hidup. Karena beberapa tempat menyimpan mereka yang belum benar-benar pergi. Nah guys, jadi sekian dulu cerita dari aku. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Dan yang mau ngasih saran judul, silahkan chat ke email yang ada di deskripsi video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya aku semangat bawain cerita-cerita selanjutnya ke kalian. Bye-bye!